Mens sana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Slogan ini dulu diciptakan untuk menyemangati orang supaya mau berolahraga. Dengan aktif berolahraga, fisik menjadi bugar dan harapannya jiwa pun menjadi sehat. Benarkah? Dalam praktiknya memang terbukti sih, orang sehat yang pola makannya terjaga, rutin berolahraga dan cukup beristirahat, menurutku rata-rata memiliki kesehatan mental atau jiwa yang baik. Hidupnya lebih bersemangat, tidak gampang sakit, tidak mudah lelah, jadi tidak banyak mengeluh. Tapi misalnya contoh sederhana, orang yang sakit mata, pandangannya jadi menusuk, membuatnya jadi tidak nyaman bekerja. Sedia itu baru sakit mata, belum penyakit-penyakit yang lebih berat. Kalau kita tidak kuat mental, bisa gampang marah, stres, depresi, bahkan ujung-ujungnya bisa sakit jiwa. Terbukti kan, mens sana memang hanya ada di corpore sano. Kalau fisik bermasalah, jiwa pun ikut menderita. Mengena ya slogan ini. Tapi siapa sih yang pertama mengarang istilah mens sana in corpore sano? Ungkapan ini pertama kali dicetuskan oleh Decimus Junius Juvenalis, seorang pujangga Romawi pada permulaan abad kedua Masehi, dalam naskah 16 puisi satirnya. Karya tersebut merupakan sindiran terhadap kehidupan masyarakat Romawi di zaman itu. Istilah mens sana in corpore sano muncul dalam gubahan puisi satirnya yang ke-10. Siska nggak bisa ngomong bahasa Latin ya, jadi Siska tampilkan saja. Silakan kalian baca sendiri. Terjemahan secara harfiahnya kurang lebih begini. Kau harus berdoa untuk pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Mintalah hati yang teguh dan tidak takut mati. Anggap hari-hari sebagai hadiah kecil dari alam yang dapat menahan berbagai jenis kerja keras yang tidak mengenal murka atau keinginan. Mari menganggap kesengsaraan dan kerja keras yang ditunjukkan Hercules itu lebih baik daripada cinta, perjamuan, atau bantal berbulu halus dari Sardanapalus. Apa yang kuanjurkan kepadamu dapat kau berikan kepada dirimu sendiri, karena pasti satu-satunya jalan menuju kehidupan yang damai adalah kebajikan. Meskipun begitu, slogan mens sana in corpore sano ini belum mendunia. Slogan tersebut booming setelah dipopulerkan oleh John Hale, seorang tokoh senam dan atletik di Inggris, yang juga merupakan salah satu penggagas gerakan Olimpiade. John sangat percaya, hanya dalam tubuh sehatlah pikiran sehat menemukan tempatnya. Beliau juga yang memviralkan semboyan klasik ini di mana-mana. Pada Desember 1861 misalnya, John berpidato di depan publik tentang pendidikan jasmani. Selain menekankan perlunya keunggulan fisik dan mental, beliau juga mengulas makna mens sana in corpore sano secara mendetil. Sejak itu, semboyan tersebut menjadi kondang di kalangan pencinta olahraga seluruh dunia. Begitulah slogan mens sana in corpore sano akhirnya dikenal juga di Indonesia. Bahkan slogan itu sudah masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya slogan itu bukan lagi dianggap istilah asing. Tunggu. Tapi terus terang Siska jadi bertanya-tanya, apakah selalu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat? Kalau dipikir-pikir, tidak selalu sih. Buktinya banyak pencuri yang badannya sehat bugar.
Jika tidak sehat, bagaimana mereka bisa memanjat pagar rumah orang? Bagaimana mereka mampu berlari cepat ketika dikejar massa? Mereka itu secara fisik sehat, tapi kita sepakat jiwa mereka tidak sehat. Atau sebaliknya, ada yang fisiknya terlihat tidak sehat, tapi pikirannya masih sehat. Ini tidak separah contoh pencuri di atas ya, tetapi tetap saja secara tidak langsung ada kendala dalam hidup mereka. Meskipun begitu, dengan kasih sayang dan perhatian, orang-orang golongan ini tetap bisa hidup secara normal. Ini menimbulkan pertanyaan susulan, apakah berlaku juga corpore sano in mens sana? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Bukankah terbukti orang yang kurang mampu mengendalikan emosinya akan lebih mudah terkena hipertensi alias tekanan darah tinggi? Bukankah banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang biasa memendam emosi-emosi negatif seperti iri, dengki, cemburu, atau berburuk sangka kepada orang lain juga beresiko memicu sel-sel kanker dalam tubuh mereka? Nah loh, ternyata hal-hal keji turut mempengaruhi jiwa dan fisik menjadi buruk. Jadi solusinya mari usahakan dua-duanya baik, fisik sehat, mental juga sehat. Caranya, pertama, kita pastikan otak kita bersih dari pikiran negatif. Usahakan senantiasa bahagia, penuh rasa syukur, apapun situasinya. Ingat, badai pasti berlalu. Kedua, kita perlu menjaga fisik kita dengan asupan yang bergizi, menyingkirkan makanan minuman yang tidak sehat, memperbanyak pengetahuan, istirahat yang cukup, serta rutin berolahraga. Khusus olahraga, Siska pikir sih kegiatan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, menata rumah, memindahkan barang, merawat kebun, berbelanja ke pasar tradisional, mengasuh anak. Itu semua juga termasuk jenis olahraga. Jadi jangan berkecil hati bagi ibu rumah tangga atau siapapun yang tidak punya klub, kawan, atau olahraga spesifik. Kita tetap bisa mendapatkan kebugaran dari dalam rumah. Olahraga tidak identik dengan gimnastik atau di lapangan khusus. Setuju? Pokoknya fisik dan mental harus sehat. Dua-duanya harus seimbang. Menurut Siska, itulah makna sesungguhnya dari mens sana in corpore sano.